sebaiknya minum minuman yang manis dan hangat. Jadi dibiasakan untuk tidak langsung minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Jawa Timur, kembali lagi bersama saya Dara dari Golkar Jatim TV. Nah, pada kesempatan kali ini Dara nggak sendiri. Dara ditemenin, dan pada saat ini Golkar Jatim TV mendatangkan seorang nutrisionis yang spektakuler. Nah, daripada kita penasaran, kita langsung aja sambut Bu Suyatmi. Halo Bu Suyatmi. Ya, Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana, sehat. Ya, alhamdulillah. Gimana puasanya hari ini, Bu? Insya Allah ini hari yang kedua. Mudah-mudahan tetap sehat, Amin. diberi lancar sama Allah. Alhamdulillah. Nah, daripada kita nggak enak ngobrolnya pakai masker, Dara lepas masker dulu ya, Ibu ya. Mungkin Ibu juga ya. mau lepas masker. Nah, pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas tentang asupan gizi pada bulan Ramadan di masa pandemi COVID-19. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih sama pakarnya langsung. Gimana kalau kita langsung tanya-tanya aja biar teman-teman yang di rumah dan sedulur Jawa Timur yang di rumah nggak penasaran nih, Bu. Dara mau kepo-kepo dikit lah ya, daripada kelamaan. Langsung aja kita cus nanya. Ibu Suyatmi, gimana sih dengan kondisi orang-orang yang sedang puasa pada saat pandemi COVID-19 ini? Ya, jadi puasa ini merupakan kegiatan atau ibadah yang rutin yang memang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Muslim, karena ya semua mengharapkan ridha Allah, bahwa bisa mendapatkan ampunan dibanding dengan hari-hari selain puasa atau bulan Ramadan ya. Jadi dalam kondisi puasa, apalagi di saat pandemi, kita memang diharapkan benar-benar lebih menjaga kondisi status gizi yang mana yang harus bisa terpenuhi untuk kebutuhan kalori, kemudian kebutuhan untuk protein, lemak, dan zat gizi lainnya, yaitu dari zat gizi vitamin dan mineral. Gitu. Itu supaya imun kita tetap terjaga dan untuk supaya menghindari adanya tertularnya virus COVID-19 ini. Itu, Mbak. Jadi seperti itu ya. Nah, kira-kira nih Bu Suyatmi, ada nggak acuan untuk mendapatkan gizi yang seimbang? Sebetulnya kita tidak terlalu ini ya, saklek. Karena bagaimanapun juga masyarakat ini sudah mengetahui untuk gizi seimbang ini tentu diharapkan adanya kalori, protein, kemudian vitamin dan mineral. Cuman ada kiat yang lebih rinci yang dinamakan 10 item pedoman gizi seimbang. Ya, diantaranya bahwa kita mensyukuri banyak variasi makanan, utamanya di Indonesia ini ya. Jadi bermacam-macam seperti buah-buahan, sayuran, kemudian lauk pauknya juga bervariasi. Kemudian diharapkan juga dalam pedoman gizi seimbang itu bisa mengkonsumsi lebih banyak sayuran. Iya, sayuran dan buah-buahan juga harus cukup. Kemudian lauk pauk yang berprotein tinggi. Diharapkan memang terutama untuk yang sudah usia di atas 30, 40 itu diutamakan untuk mengkonsumsi
bersumber dari protein hewani, utamanya ikan. Iya, jadi tidak harus yang daging melulu ya. Kemudian yang keempat itu konsumsi bahan makanan pokok yang bervariasi. Jadi jangan hanya nasi putih aja ya. Apalagi sekarang udah familiar dengan menggunakan nasi dari beras merah. Beras merah bisa diganti jagung, bisa diganti dengan mie dan lain sebagainya. Kemudian hal yang perlu dibatasi itu dari pedoman gizi seimbang itu yaitu makanan yang terlalu berlemak, kemudian yang manis-manis dan asin, terutama yang sudah mulai ada gejala penyakit degeneratif. Gitu. Kemudian diharapkan bisa sarapan pagi sebelum beraktivitas dan minum air putih yang cukup. Jadi jangan sampai kita mengalami dehidrasi. Kemudian membiasakan hidup sehat, yaitu mencuci tangan ya dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Dan yang paling penting juga ini adalah jangan sampai mengabaikan kita selalu rutin berolahraga. Olahraga penting, wajib. Penting. Jadi itu pedoman gizi seimbang, ada langkah-langkahnya dan macamnya seperti itu. Ya, okay. Jadi untuk acuannya udah terlalu banyak ya Ibu ya. Jadi harus benar-benar teliti untuk teman-teman yang ada di rumah. Jadi untuk pada masa pandemi ini emang kita harus benar-benar menjaga, apalagi olahraga itu benar-benar penting. Nah, kira-kira nih kebutuhan zat gizi atau kalori yang dibutuhkan itu seseorang gimana sih Bu Suyatmi? Kalau Dara boleh tahu nih. Ini sebetulnya tidak harus mutlak begitu ya, cuman ancar-ancar dari setiap kita kebutuhan kalori perharinya itu sekitar 60 sampai 70% itu dipenuhi oleh kebutuhan dari kalori, karbohidrat ya. Sedangkan kalau protein itu 15 sampai 20 dan lemak 20 sampai 25% dari kebutuhan dalam satu hari. Dalam satu hari. Iya. Lalu bagaimana tuh Bu untuk cara berbuka puasa dengan benar nih? Tips dan triksnya. Berbuka puasa tentu diawali dengan doa dulu, kemudian sebaiknya minum minuman yang manis dan hangat. Jadi dibiasakan untuk tidak langsung minuman yang dingin. Ya, apalagi minuman sejenis soft drink. Ya, jadi sebaiknya yang hangat, manis, kemudian bisa disusul dengan kurma dan snack lainnya, dan dengan air putih, dan setelah itu baru melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru sebaiknya makan makanan secara lengkap, yaitu nasi, lauk, dan sayuran serta buah. Langsung jadi, makanan pokoknya setelah habis maghrib jadi, ya Ibu ya. Iya, jadi buka puasa itu bukan terus langsung makanan lengkap ya, tetapi sebaiknya diawali dengan minuman yang hangat, manis, kemudian snack, kurma, baru jeda kita melaksanakan sholat maghrib. Agar mungkin tidak langsung kaget dan lemes juga kali ya Bu, terlalu kenyang terlalu. Jadi biasanya gitu. Kalau udah kayak gitu, Dara pernah nih sekali coba langsung makan makanan yang pokok, yang lengkap tuh jadinya malah jatuhnya tibanya ke ngantuk, kekenyangan, terus jadi kayak males mau ngapa-ngapain gitu. Iya, memang benar gitu. Lalu kalau ini kan kita udah membahas nih Bu cara gimana berbuka puasa dengan benar. Nah, nih Dara juga mau tanya nih, gimana caranya untuk tahu cara dan menu sehatnya nih pada saat sahur nih?
Kalau menu sehat ya tadi kan sudah disampaikan ya, kalau untuk buka ya sebetulnya sama aja yang menu sehat ya, hanya saja kalau menu sahur itu sebaiknya ya yang sederhana Mbak Dara, jadi enggak usah terlalu yang ribet, yang mudah penyajiannya. Tetap didahulukan dengan minum air putih, sebaiknya memang air putih hangat, dan hindari yang terlalu makanan yang berlemak, kemudian yang goreng-gorengan, dan ini perlu diperhatikan juga bahwa masakan itu jangan terlalu sering dipanasi. Oh, itu. Jadi dihindarin ya kalau bisa. Ya, jadi jangan bolak-balik dipanasi, bolak-balik diangetin, itu nanti bisa menghilangkan zat gizi yang ada di dalam makanan itu gitu. Nah, buat teman-teman di rumah nih, jangan terlalu sering memanaskan makanan yang sudah diangetin ya, terus diangetin berkali-kali gitu kan. Iya. Jadi contohnya kalau ya di tempat kita ya orang Jawa ya itu senangannya misalnya masakan lodeh itu bolak-balik diangetin, dipanasin. Itu juga semakin banyak sering dipanasi, apalagi dari santan-santan itu ya sudah, maka lengkaplah lemaknya ngumpul di situ. Itu sebaiknya yang seperti itu dihindari, Mbak Dara gitu. Asal jangan perasaannya Dara aja yang sering diangetin. Bercanda ya teman-teman ya. Bagaimana langsung kita lanjut aja ke kepoan Dara selanjutnya nih. Nah, gimana nih cara Ibu Suyatmi untuk mengetahui bahwa seseorang itu memang dalam keadaan kondisi status gizi baik gitu? Sebetulnya di sini ada cara menghitung ya, bukan menghitungnya secara saklek gitu, tidak. Jadi bisa memprediksi kalau tubuh yang ideal, misalnya yang secara gampangnya aja untuk berat badan yang ideal itu bisa diketahui dari tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi lagi 10%-nya dari tinggi badan itu. Ini kayaknya nanti kita bisa langsung ditulis di bawah sini biar teman-teman yang di rumah kali pada tahu kali ya. Jadi bisa diterangkan berapa perhitungannya nih, rumus ibaratnya kata matematika rumusnya, biar kita tahu nih kita ada di kondisi gizi baik atau enggak gitu ya Ibu ya. Ya, itu untuk berat badan. Tetapi kalau yang untuk status gizi ini lain lagi perhitungannya. Oh, jadi, lain lagi. Iya, jadi misalnya berat badannya Mbak Dara berapa? 40 berapa? 30? Langsing banget. Langsing banget Ibu, wow. Impresif. Jadi berat badannya Dara ini 58. 58 ya, 58 tingginya berapa? 170. Jadi 58 dibagi 170 dibagi 1,7 karena dibaginya dalam meter. Oh, meter. Baru itu nanti dikalikan di pangkat 2. Jadi hitung berapa. Nah, ini bisa dihitung, bisa masuk kategori normal atau gizi kurang atau gizi lebih. Patokannya kalau nanti hasilnya itu kurang dari 18,5 ini termasuk gizi kurang. Tetapi kalau 18 sampai 25 gizi normal, tapi nanti kalau hasilnya di atas 25 berarti gizi lebih. Gizi lebih ya. Ya, rasanya normal deh, Mbak Dara, karena tinggi semampai. Padahal ini Dara juga udah berusaha diet sekali loh Ibu, karena udah ngerasa kayak gemuk sekali. Ya, enggak lah. Perasaan aja itu barangkali. Asal jangan perasaan yang tertinggal aja ya Ibu. Dia jadi curhat lagi dong Daranya. Bercanda ya Ibu, biar nggak terlalu tegang gitu kan teman-teman yang di rumah. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan kayak di masa pandemi COVID-19 ini Ibu, bagaimana dengan terkaitnya pandemi saat ini yang harus kita hindari dan kita lakukan agar tetap menjaga imun gitu. Kondisi pandemi tetap harus kita pegang itu, patuhi protokol kesehatan. Jadi pakai masker, selalu cuci tangan,
pakai sabun dan menjaga jarak. Jadi kita ini sekarang tidak pakai masker kan karena sedang bincang-bincang ya Mbak Dara. Iya. Kemudian mempertahankan berat badan ideal dan menerapkan pedoman gizi umum seimbang yang tadi sudah kita bahas, sudah kita uraikan, supaya di dalam kondisi pandemi dan kita juga bisa berpuasa tetapi tetap bisa mempertahankan kondisi kita untuk menjaga imun kita tetap prima. Jadi tidak sampai drop, tidak sampai tertular oleh virus COVID-19. Dan diwajibkan juga harus minum vitamin ya Bu ya? Iya. Sebetulnya kalau sudah tercukupi dari konsumsi makanan yang kita anjurkan tadi, ya itu sudah terpenuhi. Jadi tidak harus pakai suplemen gitu ya. Jadi untuk keterangan tips and trick asupan gizi pada bulan Ramadan dan di saat pandemi COVID-19 ini sudah banyak dijelaskan oleh pakarnya langsung, oleh ahli gizinya langsung yaitu Bu Suyatmi. Jadi buat teman-teman yang di rumah nih bisa tahu nih gimana caranya kita tetap bisa menjaga imun, menjaga berat badan yang ideal, apalagi jangan sampai imun kita drop di saat pandemi saat ini ya Ibu ya. Nah, untuk trik nih Ibu, terakhir nih, ini pertanyaan Dara pribadi nih kayaknya. Gimana sih caranya biar tetap menjaga berat badan itu agar nggak gampang naik? Soalnya Dara nih kayaknya gampang banget naiknya nih. Jadi makan sedikit udah naik nih berat badan. Jadi untuk tetap menjaga biar stabil, stuck di berat badan yang segitu-gitu aja biar nggak gendut. Ntar Dara nggak ada yang mau lagi Bu kalau gendut. Iya, jadi sebetulnya seperti tadi saya sampaikan acuannya itu bahwa kebutuhan kalori 60 sampai 70, kemudian protein dan lemak tidak terlalu tinggi, dan yang paling penting itu adalah aktivitas. Ya, karena kita sekarang ini sering tergoda dengan makanan yang enak-enak, apalagi yang makanan siap saji ya. Benar banget. Kemudian olahraganya atau aktivitasnya kurang. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian juga konsumsi minum air putih yang lebih banyak dibanding dengan konsumsi yang lainnya. Jadi misalnya sering minuman-minuman yang jadi, yang soft drink, yang minuman manis, ini juga mempengaruhi karena tanpa kita sadari bahwa terjadi penumpukan kalori di dalam tubuh, sehingga itu yang membuat nanti seseorang itu merasa berat badannya naik, tidak disadari dari makanan-makanan yang kita konsumsi tanpa seleksi. Itu Mbak Dara. Iya. Ini Dara sudah banyak tahu nih tentang tips and tricksnya nih. Mungkin Ibu Suyatmi ada pesan dan kesan yang mau disampaikan sama teman-teman yang di rumah dan sedulur Jawa Timur mungkin? Iya. Jadi dalam kondisi kita berpuasa tetap seperti biasanya, memenuhi kebutuhan kalori, kemudian tetap menjaga protokol kesehatan, dan satu hal lagi, olahraga serta istirahat yang cukup. Iya, jadi tidur selama satu hari ya sebaiknya 6 sampai 7 jam ya. Itu harus dipenuhi pada saat-saat tertentu. Juga dari jam 11 sampai jam 2 malam itu yang paling penting, kita harus istirahat. Ini yang sering dilupakan di tengah malam ya. Jadi saat-saat jam 11 sampai jam 2 itulah memang benar-benar secara keseluruhan metabolisme dalam tubuh itu mengembalikan dalam kondisi yang prima itu. Dan
olahraga minimal diharapkan setengah jam ya, 30 menit per hari. Dalam hari. 1 minggu itu usahakan 5 sampai 6 kali lah gitu, kalaupun tidak bisa setiap hari. Setiap hari. Ya, dan jangan lupa memanfaatkan sinar matahari untuk mendapatkan sumber vitamin D. Ya. Vitamin D. Ya, karena ini juga untuk meningkatkan imun kita. Gitu. Metabolisme ya Ibu. Sinar matahari. Jadi itu. Ada lagi Ibu yang mau disampaikan buat teman-teman yang ada di rumah mungkin? Dia makan sayur dan buah ini juga jangan sampai jangan sampai kurang gitu, sehingga bisa memperbaiki di dalam kebutuhan tubuh kita, zat gizi dalam tubuh kita. Ya. Nah, sekian tips-tips dari Ibu Suyatmi. Terima kasih Ibu untuk waktu sama-sama. Dan kesempatannya sudah mau hadir di Golkar Jatim TV. Semoga kedepannya lagi kita masih bisa bertemu lagi dan bisa selanjutnya bakalan bisa kasih tip and trick. Aduh, sampai salah semua nih Dara ngomong saking gitu kan, efek puasa kayaknya kali ya. Jadi buat teman-teman yang di rumah jangan lupa tetap jaga kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, terus menghindari kerumunan dan tetap menjaga jarak, apalagi di saat masa pandemi kayak gini. Jadi saya Dara, saya pamit undur diri, dan Ibu Suyatmi, semoga kita ketemu di next video. Jangan lupa like, komen, dan share Golkar Jatim TV. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.